Jujur awal saya kesini tuh saya shock mas. Kenapa ini ya anak-anak marah apa tiba-tiba ambil sampah gitu Loh, kan? loh, loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Studioli dimanapun berada, kembali lagi dengan podcast Studioli yang selalu on air dengan berbincang dengan para narasumber yang inspiratif lewat cerita mereka yang tak hanya mengukir karya, namun mereka berkontribusi dalam proses transformasi Kampung Doli ke arah yang lebih baik. Tanpa banyak yeping, mari kita bempering. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yang mana perwakilan pemuda sebagai mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai CSS Mora. Siapakah mereka? Simak podcast ini sampai tuntas. Nah, inilah tamu spesial kita malam hari ini. Mas, gimana Mas? Kaifahluk? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Gimana Mas struggle-nya hari ini? Apakah struggle masih ada Mas? Sedikit dar-der-dor ya teman-teman. Apalagi tadi sedikit berbincang dengan anak-anak mas. Jadi agak effort dikit kalau ngurusin anak-anak ini. Oh, ini Mas seharian ya Mas ya? Iya seharian full. Wih, keren Mas. Berarti aura fastabikal khairatnya sangat membara ya Mas ya? Harus. Anak CSS Mora dituntut seperti itu mas. Wih, apalagi di Surabaya yang panas ini ya Wah Mas ya? betul. Oke Mas, siap. Sebelumnya ini Mas, boleh dikenalin dong dengan para pendengar setia sahabat Studioli. Gimana Masnya siapa, asal daerahnya mana, jurusan dan atau asal sekolah sebelum menjadi mahasiswa. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman warga Kampung Doli. Perkenalkan nama saya Zaki. Asal saya dari Malang sebenarnya mas. Cuman saya dikecewakan akhirnya saya pindah ke Surabaya seperti itu. Sakit ya Mas ya? Iya sangat. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Umum CSS Mora UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana CSS Mora ini merupakan organisasi yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa santri berprestasi mas. Wow. Seperti itu. Jadi CSS Mora ini teman-teman sebenarnya nggak cuma di Surabaya aja mas. Jadi setiap universitas itu pasti ada CSS Moranya. Oh gitu. Seperti itu. Dan kebetulan yang paling mencolok di daerah Surabaya itu CSS Mora Uinsa. Seperti itu. Wow. Itu. Kalau asal saya kebetulan dari Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang ya teman-teman. Kalau mencari coba ya. Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang seperti itu. Siap Mas. Itu Mas Putra ya? Putra, oke. Baik Mas. Wow, jadi profilnya CSS Mora sendiri dan juga sampean juga apa ini sangat ini ya Mas ya, luar biasa kalau menurut saya pribadi gitu Mas. Nah, mungkin ini Mas, selama ini sudah berapa minggu Mas? Apa kegiatan di Kampung Doli ini Mas? Oh, berapa minggunya? Iya. Jadi kegiatan CSS Mora ini kurang lebih sekitar 4-5 harian Mas. Wih, 4-5 hari. Itu. Jadi kegiatannya ini merupakan kegiatan atau program kerja yang diusung dari Departemen P3M. Iya, jadi organisasi CSS Mora itu punya departemen-departemen Mas. Yang mana punya fokusnya masing-masing. Seperti itu. Dan Departemen P3M ini itu fokusnya kepada salah satunya kepada pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, program kerja ini diusung melalui Departemen P3M itu tadi.
yang namanya program kerjanya yaitu Aksara. Aksara. Nah, Aksara itu kan kependekan ya. Kependekan ya, Mas. Kepanjangan dari Aksi Santri Cak Sesemora Uinsa. Wow. Seperti itu. Jadi kegiatannya itu lebih ke fokus ke pengabdian masyarakat. Pengabdian seperti masyarakat. itu. Iya. Oke Mas, itu yang poin yang ingin saya perdalam ya nanti ya Mas ya. Oke. Sebelumnya ini kan kata Samen tadi juga CSS Mora ini sebagai wadah bagi mahasiswa yang berprestasi gitu ya Mas. Betul. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan secara umum Mas, apa yang menjadi keminatan Mas, dan juga kan keminatan yang berprestasi itu kan juga lahir dari kesungguhan ya Mas ya. Betul. Nah ini mungkin dijelasin sedikit Mas, kenapa apa minatnya panjenengan di bidang apa sehingga panjenengan bisa berprestasi nih lewat program dari Kementerian Agama gitu ya Mas ya. Oke. Siap. Baik. Tentu struggle ya Mas ya. Baik. Struggle setiap teman-teman dari mahasiswa PBSB ini, namanya PBSB Program Beasiswa Santri Berprestasi ini pasti mempunyai struggle yang berbeda-beda gitu kan. Cuman niatnya pasti mereka pengen gitu kan, pengen kuliah, pengen menempuh pendidikan seperti itu. Tadi sempat saya singgung karena saya dikecewakan dari Malang ya. Iya Mas, betul. Karena dulu itu sempat Mas, saya tuh ikut SNBP, SNBT itu ditolak semua. SBMPTN, SMPTKIN itu ditolak semua. Dari yang UIN, yang apa itu, yang negeri, yang swasta itu ditolak semua. Entah kenapa gitu kan. Terus cuman satu yang diterima saya itu di program di Unisma, Universitas Islam Malang. Islam Malang. Ya, Okay. Islam Malang itu apa itu beda sama UIN Mas. Kalau UIN kan Universitas Islam Negeri. Nah, kalau Unisma ini yang swastanya. Yang swastanya. Seperti itu. Okay. Nah, kemarin itu lolos, alhamdulillahnya itu lolos di jalur beasiswa Mas. Beasiswa prestasi juga gitu kan. Di Unismanya. Cuman saya kayak kurang srek gitu loh. Nggih. Cuman disitulah mungkin titik terendah saya ya. Jadi saya kebingungan gimana sampai saya itu memutuskan kayaknya mondok lagi deh. Kayak gitu. Jadi keinginan kuat saya untuk kuliah itu sangat besar sebenarnya. Jadi akhirnya dari ketolak dari universitas itu, akhirnya saya ke pondok pesantren. Saya kirim doa lah sama sesepuh pondok, pendiri pondok gitu kan. Dan ngehnya itu ada ustadz yang tiba-tiba itu nawarin, ini ada program PBSB, pendaftaran santri berprestasi, kamu kalau mau daftar, cuman H-1 ini ditutup. Dan berkas-berkas harus selesai di H-1. Itu Mas, saya struggle-nya di situ. Kan kalau teman-teman PBSB pasti tahu ya, berkas-berkas yang harus dikumpulkan itu apa aja, itu pasti banyak Mas. Dan itu saya butuh 1 hari untuk mengumpulkan itu semua. Keren Mas. Itu makanya niat memang dari dulu memang pengen niat kan Mas. Emang pengen niat kuliah gitu kan. Akhirnya selesai mengumpulkan berkas itu, alhamdulillahnya lolos di tahap 1. Jadi PBSB itu ada 3 tahap Mas. Ada tahap pemberkasan, kedua tahap tes akademik, terus tahap ketiga wawancara. Wawancaranya itu suruh baca kitab kuning. Kayak gitu. Wah, itu struggle itu. Nah, Mas. itu juga struggle itu. Kitab kuning. Kitab kuning. Itu. Jadi ya alhamdulillahnya dari setiap tahap itu lolos. Dan PBSB ini kan sebenarnya di sebelum kita daftar itu kita dipilih mau milih universitas mana Mas. Bisa kelonggaran gitu ya. Iya. Jadi PBSB itu ada 2 jalur, ada jalur reguler, ada jalur LOA. Kalau jalur LOA itu kita harus keterima dulu di universitasnya, baru kita daftar PBSB itu bisa. Kalau jalur reguler kita milih dulu kayak gitu. Kalau jalur LOA ini mungkin utamanya untuk universitas yang hype gitu ya, kayak UI. Itu harus LOA, ada surat LOA-nya, surat keterangan bahwa dia udah keterima di kampus dulu. Kalau jalur reguler itu terserah kalian milih universitas mana gitu. Dan kebetulan minat saya itu ada di hubungan internasional. Kayak gitu. Nggih. Jadi saya cari itu hubungan internasional itu mana, kok nggak ada. Dan akhirnya ketemu di
Uinsa. Uinsa. Itu. Jodohnya di Uinsa ya Mas. Nah, tapi nggak tahu ya kalau jodoh hidup ya. Iya iya Mas. Itu perlu dicari sih Mas. Oke. Iya. Jadi Oke, alhamdulillahnya oke. di Uinsa itu alhamdulillahnya lolos Mas itu. Jalur apa? PBSB itu semua lolos Ih, alhamdulillah. Dan ya akhirnya sampai ke Surabaya nih, Ke domisili Surabaya ini. bersurabaya dan nyaman dengan orang-orang Surabaya juga. Sampai ya saya sering nonton Persebaya juga Mas. Darinya Malang sampai ke Surabaya gitu, Ke Surabaya Arema, gitu ya Mas. ke Ya? Bonek gitu. Wah, siap Mas. Mungkin ada pesan-pesan sedikit Mas bagi para teman-teman kita yang lagi berjuang untuk masuk ke apa Perguruan ini? tinggi. Iya Mas. Tentunya kembali ke teman-teman Semangat. ya, teman-teman semuanya, karena di hadis pun juga sudah disebutkan. Teman-teman pasti juga tahu kalau mungkin pernah mengaji hadisnya innamal amalu binniyat. Wow. Semua itu tergantung niatnya Dari kayak gitu niatnya, kan. Mas, ya. Kalau niat kamu nggak niat, ya nggak bisa kayak gitu kan. Wih, Terus keren. di Quran kan juga sudah menjelaskan Mas, Mm-mm. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum Belum. itu Nah, tidak nggak berubahnya ada ya, Mas, usaha, ya. nggak ada usahanya, ya Allah nggak akan merubah seperti itu teman-teman. Jadi motivasi saya dulu itu ketika dikecewakan Wih, dari PT Malang itu, betul. saya baca buku Mas. Saya baca buku judulnya itu Filosofi Teras. Oh iya iya saya itu Nah, populer tahu itu ya, Mas. Iya nah, Mas. populer, karya Heri Manampiring. Jadi kelas 12 itu setelah lulus saya baca buku itu. Setelah saya struggle, bingung baca buku itu, dan saya sadar gitu loh. Oh, ternyata ada hal-hal yang istilahnya itu di luar kendali kita. Kendali kita. Oh. Dan kita tidak bisa memaksakan hal itu kayak gitu kan. Jadi pas ketika ketolak, ya sudah, itu di luar kendali kita. Mana yang bisa kita kendalikan? Ya apa yang kita kendalikan itu. Semisal niat kita itu kan bisa kita kendalikan. Betul. Kita kendalikan niat itu. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Jadi banyak inspirasi ini dari sahabat-sahabat Studioli. Inilah tamu spesial kita. Makanya saya sebut spesial karena inilah gitu. Oke, Mas. Jadi dari segala dinamika dan juga hasil prestasi Samayan dan teman-teman semua ya Mas ya. Nah ini kegiatan di Kampung Doli ini Mas, tadi Mas juga sempat singgung juga Betul. terkait program Aksara Mas. Nah ini saya penasaran sih Mas, Aksara ini secara umum dan juga hasil kerja konkret gitu ya Mas ya. Itu bagaimana Mas di Kampung Doli ini Mas? Oke. Terima kasih ya Mas Ya. Putra. Jadi kembali lagi ke Aksara tadi. Betul. Aksara itu output yang ditawarkan. Kalau pengabdian masyarakat itu Mas, kalau merujuk ke pengabdian masyarakat teman-teman itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat. Jadi ada pengabdian masyarakat yang misal ada ABCD, yaitu appreciate asset base ya, asset base community development. Wow. Itu. Jadi ada pengabdian masyarakat yang jenisnya itu beda-beda teman. Oh, ada Nah jenisnya. mungkin dari PMI tahu ya, pengembangan masyarakat Islam jurusan. Jadi teman-teman PBSB ini ada beberapa jurusan yang mana ya fokusnya terhadap pengabdian juga Mas. Oh gitu. Ya. Nah kita masuknya di ABCD itu. ABCD itu. Ya, asset based community development. Jadi kita memberdayakan aset-aset yang sudah dipunya dari kampung itu. Seperti itu. Jadi kita makanya ketika pengabdian Aksara itu kita melakukan survei terus sama Mas Riza ya. Iya. Ya, Mas Riza itu kami terus berkoordinasi sama Mas Riza, survei mengenai aset-aset yang bisa dikembangkan, diberdayakan itu apa kayak gitu kan. Dan apa kekurangan dari Kampung Doli, terus harapan dari Kampung Doli itu apa kayak gitu kan. Akhirnya apa? Ketika survei itu outputnya adalah program kerja yang ditawarkan oleh Aksara itu tadi. Seperti kemarin alhamdulillahnya dari Aksara itu melakukan program kerja yakni Jalapah. Nah, Jalapah ini kemarin di hari Selasa ya teman-teman, apa Senin ya? Ya, di hari Senin itu kita melakukan Jalapah, yakni jalan santai ambil sampah. Gitu. Nah, target kita yaitu ke anak-anak gitu kan. Kita salah satunya kita mengedukasi ke anak-anak jangan buang sampah sembarangan. Seperti itu. Jadi
Jalapah ini output atau harapan dari adanya proker ini, anak-anak bisa mengetahui Mas bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Itu betul sih Mas, itu Seperti harusnya, itu. Mas. Karena ketika kami survei di sama itu Mas Riza, keluhannya itu juga sama, sampah gitu kan, sampah terus pengelolaan sampah kayak gitu kan. Makanya kita kami diskusikan terkait program kerja mana yang istilahnya relevan dengan apa yang dirasakan sama Kampung Doli. Nah, salah satunya yaitu Jalapah itu ini tadi gitu. Itu melibatkan sekitar 80 anak ya. Banyak ya. Wih, banyak sekali itu Mas. 80 anak. 80 anak. Dan itu sampai ngesorot semua itu Mas. Warga-warga itu heran, "Wih, ini kenapa ini ya anak-anak tiba-tiba ambil sampah gitu kan." Karena itu Jalapah sistemnya jalan santai, ambil sampah. Seperti itu. Itu Mas mungkin dari outputnya gitu ya Mas. Itu untuk prokernya. Baik Mas. Berarti ini ya Mas ya, sangat memecahkan masalah di masyarakat gitu ya Mas ya. Kami harap begitu. Gitu ya Mas ya. Dan juga menggerakkan generasi-generasi penerus gitu ya Mas ya. Wow, keren sekali Mas. Dan ini juga Mas, kemarin sih saya juga sempat ada seliweran nih Instastory dari Kartar gitu ya Mas ya, yang merepost live reportnya harian di ini ya Mas ya. Betul ya. Itu salah satunya itu saya yang penasaran itu ketika bertemu dengan 4 pilar. Nah ini itu saya penasaran juga sih Mas, apa Mas yang dibincangkan itu termasuk survei atau bagaimana Mas? Apa yang hal yang menarik yang sampean dan teman-teman dapatkan dari 4 pilar itu? Ya. Jadi terkait itu subuh-subuh Mas, kalau Mas Putra tahu, itu Mas. habis subuh langsung ke rumah itu ya, langsung ke rumahnya sesepuh-sesepuhnya Kampung Doli seperti itu. Yang pertama-tama pasti kita ingin menjalin silaturahmi. Seperti itu Mas, kita pengen lebih dekat dengan masyarakat, kita lebih pengen tahu bagaimana sih sejarah Kampung Doli itu berdiri dari yang gelap malam sampai terang benderang gitu kan ya. Seperti itu, bagaimana seperti itu. Itu dilakukan oleh divisi Sosmas ya, sosial masyarakat. Jadi sosial masyarakat mereka berdiskusi dengan masyarakat. Nah, salah satunya ingin mengetahui lebih dalam terkait Kampung Doli itu sendiri. Seperti itu. Dan nanti dari diskusi-diskusi itu nanti ada beberapa hal yang nanti masuk pada program kerja mereka, yakni pemetaan. Iya, jadi ada namanya itu apa? Gamis. Ya. Gamis. Gerakan jadi program kerja ini itu kita itu membuat peta, yang mana peta ini bisa diadopsi oleh masyarakat Mas. Jadi bisa aplikasi ke masyarakat awam. Jadi ya? Kita tahu peta mana warga-warga yang istilahnya kurang mampu mana istilahnya warga-warga yang mampu itu mana. Istilahnya kayak BPS gitu ya. Nah, betul. Seperti itu. Nah, salah satu dari diskusi itu kami pengen mengetahui hal itu. Jadi outputnya itu nanti salah satunya ke pemetaan itu tadi. Pemetaan tadi ya Mas ya. Wis, Masya Allah. Ini feel-nya gimana Mas? Waktu first time nih ketemu tokoh transformasi gitu ya Mas ya. Itu gimana Mas kalau dari teman-teman juga pengalamannya kemarin Mas? Mungkin ini sih Mas, dari teman-teman Sosmas ya. Karena kemarin saya nggak di sini kebetulan kayak gitu kan. Jadi subuh-subuh mereka langsung datang ke sana. Kayak gitu. Untuk vibes-nya mungkin langsung bisa ditanyakan ke anak-anak Sosmas nantinya ya. Seperti itu. Itu mungkin kalau menurut saya ya terkait silaturahmi dengan 4 pilar ini tadi. Betul. Itu sangat berkesan bagi saya. Tentunya bagi CSS Mora Uinsa juga, karena dari outputnya pengabdian masyarakat ini salah satunya juga menjalin silaturahmi seperti juga. Itu. Enggak hanya 6 hari tapi kami harapannya itu enggak hanya 6 hari ini kami melakukan pengabdian, tapi rasa dari pengabdian itu dirasakan terus. Oh, ini hasil dari teman-teman CSS Mora Uinsa seperti itu. Itu yang pengen kami harapkan. Betul. Jadi harapannya kami bisa bermanfaat lah
gitu kan, karena khairun nas Anfa'um anfa'uhum linnas. linnas, seperti itu kan. Oke Itu Mas. Mas Putra. Itu Mas, makanya saya di pembukaan tadi mencatatkan sejarah gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat gitu teman-teman gitu ya Mas ya. Siap. Oke Mas. Jadi selanjutnya Mas, mungkin saya juga ingin bertanya-tanya juga terkait Silakan. apa ini aksi santri di Kampung Doli ini Mas. Nah, maksudnya adalah ketika melihat bagaimana pertama kali ke sini, melihat para warga dari segala usia gitu ya Mas ya. Nah itu dari Masnya sendiri dan juga mungkin teman-teman juga, apa yang pandangan pertama kali Mas ke sini. Nah itu, dan juga dibandingkan dengan sebelum Mas ke sini gitu. Oke. Jujur awal saya kesini tuh saya shock Mas. Oh ya Mas. Saya kaget gitu. Wow. Yang pertama itu saya kan nggak tahu balai RW itu di mana gitu kan. Oh. Akhirnya di Sherlock, dan di situ itu ada foto nonton bioskop bareng, Wih, nonton bioskop. film bareng gitu ya di balai. Wih kok keren lah gitu kan, shock gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kan melakukan survei dengan pihak warga desa. Betul. Utamanya sama Pak RT, Pak RW Pak gitu RW kan. gitu ya, Mas. Dan itu pun memerlukan waktu lama Mas gitu kan. Jadi sampai malam kayak gitu. Nah, setelah malam saya kagetnya itu kok masih ada anak-anak yang keluyuran. Loh, iya dah Mas. Iya. Wow. Jadi wah ini kok yang saya pikirkan itu kemana orang tuanya gitu kan. Gitu. Ya, Jadi ya, saya sekitar jam 11, 12. Jam 12 malam itu Mas. Masih ada anak-anak. Ya Allah. Nah, itu saya kagetnya di situ Mas. Makanya saya sering ngingetin ke anak-anak gitu, kenapa nggak tidur itu kan. Alasannya ya nggak ngantuk gitu, pengen mainan. Kayak gitu akhirnya keluar kayak gitu kan. Dan itu mungkin salah satunya juga kurangnya akan perhatian orang tua kepada anaknya seperti itu. Nah itu juga tantangan juga ya. Betul. Salah satunya bagi Aksara gimana caranya untuk mengedukasi anak-anak, juga orang tuanya juga bagaimana bisa meningkatkan perhatiannya pada anak seperti itu kan. Dan kemarin juga sempat disinggung sama pihak warga, emang ada beberapa anak yang istilahnya dalam kekeluargaannya itu kurang, kayak gitu ya kan, kurang. Makanya kami pun akhirnya memaklumi itu seperti itu. Jadi tapi memaklumi ini dalam artian kita harus mengubah mindset ini Mas, seperti itu. Kalau semisal anak-anak ini terus keluyuran, itu nanti akan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya juga seperti itu kan. Kan kalau saya diskusi sama pihak warga itu katanya visi misinya dari Kampung Doli ini menguatkan generasi muda ini ya, mengukuhkan atau mengoptimalkan generasi muda ini itu kan. Makanya salah satunya dari Aksara pun juga itu pengen mengoptimalkan bibit-bibit unggul ini loh Mas. Nah, kalau nggak di edukasi sekarang juga, wah takutnya malah lebih bahaya gitu kan. Betul Mas, sepakat sih Mas itu Mas. Ya Allah. Oke Mas. Jadi sangat ini ya Mas ya, berdinamika. Betul. Namun itu outputnya sangat menghasilkan manfaat yang luar biasa gitu ya Mas ya. Semoga Mas. Semoga Mas, bismillah. Nah, kemudian mungkin ini sesi terakhir juga Mas. Oke. Sesi terakhir. Gak terasa ya Mas ya? Gak terasa ya Mas ya? Iya. Ditambah lagi Mas. Oke Mas. Nah ini mungkin dari pihak CSS Mora sendiri ya Mas ya, dengan Mas selaku ketuanya dan juga teman-teman juga gitu, seluruh bagian dari CSS Mora, sebelum melaksanakan pengabdian tentu ini ya Mas ya, melakukan kajian-kajian terlebih dahulu, pemetaan ataupun pertimbangan dan lain-lain. Nah pertanyaannya yang satu ini Mas, juga penting ini juga, mengapa kok memilih Kampung Doli Mas sebagai tempat pengabdiannya dari mahasiswa CSS Mora ini Mas? Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi izin menjawab Mas Putra ya. Siap. Jadi kalau
di Uinsa Mas. Betul. Itu kalau dari jurusan PMI atau jurusan-jurusan lain yang istilahnya itu ada program kerja pengabdian, itu rata-rata kebanyakan itu pengabdiannya di luar Surabaya. Oh gitu. Ada yang di Mojokerto, ada yang di Pacet, kayak itu kan. Nah, terbesitlah pikiran, kenapa nggak deket-deket aja gitu kan. Coba cari kampung yang istilahnya pendidikannya kurang merata. Ada masalah-masalah yang istilahnya belum clear di situ. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita mempunyai alumni, bukan alumni sih, kakak tingkat gitu kan. Kakak tingkat yang mana sudah pernah kesini Mas, gitu kan. Gitu. Ya, sudah pernah kesini. Dan kakak tingkat ini membutuhkan juga terkait pengabdian ini loh. Ada salah satu kampung yang mungkin relevan dengan program kerja kalian gitu kan. Oh boleh Mas, apa itu? Kampung Doli itu tadi. Dan ketika kita sharing, oh ternyata benar. Oke, kita fixkan di situ, tapi kita diskusi dulu sama pihak warganya apakah boleh kayak gitu kan. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya ketika kita bertemu, alhamdulillah Mas Riza menyambut hangat. Wah, gitu kan. Alhamdulillah gitu. Diajak ke sini, diajak touring ini. Touring di sini ya. Ini Kampung Doli ini kayak gini gitu kan. Akhirnya dari situ menambahlah niat kita untuk pengabdian itu tadi. Wow. Semakin semangatnya, ternyata memang Kampung Doli ini membutuhkan sarana-sarana yang istilahnya bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Seperti itu. Gitu. Itu sih Mas, kenapa kok milih Kampung Doli Kampung ya? Doli ini ya gitu. Mas ya. Wow. Salah satunya juga kita pengen bukan kita sih, tapi dari pihak warga gitu pengen citra dari Kampung Doli ini semakin baik. Seperti itu. Alangkah. Dan salah satu tujuan kita juga itu, kami pengen meningkatkan citra positif Kampung Doli ini di Surabaya ini. Gitu kan. Enggak di Surabaya, di Indonesia ya bahkan ya. Amin. Semoga menjadi apa yang menjadi harapan dan juga ikhtiar dari Mas dan teman-teman semua. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah ya Mas. Amin. Oke, teman-teman, alhamdulillah dari percakapan kita dengan para pemuda hebat dan inspiratif. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita mendapatkan insight yang sangat berharga teman-teman. Jadi anak-anak muda seperti mereka dan mereka sudah menjadi bagian dari sejarah transformasi Kampung Doli. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat Studioli yang senantiasa mendengarkan cerita inspiratif ini. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. See you next time, Studioli. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.